pamer itu selain merusak amal, kalau itu amaliyah. Yang kedua, kalau itu harta, itu membuat orang hasad dan iri, dan itu bisa menyusahkan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore halayak ramai. Ramai sekali, memang ramai di sini. Baik, kita ketemu lagi pastinya di Sharing is Caring by Vertizon TV, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya Us. Ini kenapa backgroundnya berbeda? Karena kita di kediaman Ustadz Munif nih. Sedang di kediaman Ustadz Munif yang jadi studio Vertizon TV yang ke-14 ya Mas Eko ya, dan timnya. Baik, walaupun ya sambil nunggu berbuka gitu kan ya, kita harus tetap semangat, harus tetap jangan kendor lah ya semangatnya untuk Ramadan ini ya Us ya, karena kita hari ini juga mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Ustadz Munif tentang apa nih Us? Jadi kita akan sore hari ini. Ya, tadi apa tadi ya? Apa ya? Apa Mas Eko tadi? Tentang pamer. Pamer. Ini dia fenomena yang sangat, apalagi ada media sosial ya Us, kayaknya tuh kadang-kadang tuh ya Allah pamer banget sih, ampun sedekah aja pamer dan segala macam. Jadi kayak antara batasnya itu cuman mau ngasih tahu atau cuma mau akhirnya kayak aku tuh kan sebenarnya amar makruf nih gitu, kayak akhirnya tuh kayak tipis gitu loh Us. Ya, kadang-kadang ya silahkan Us penjelasannya. Pertama, lebih lanjut. agar kita tidak menjadi pamer, nawaitunya dilurusin dulu. Nawaitunya kamu nawaitu ngeposting umroh itu mau apa? Kamu nawaitu posting ketika kamu kurban itu mau apa? Ketika nawaitumu adalah untuk mengajak orang agar terinspirasi, oke. Yang kedua, setelah nawaitu adalah caranya. Jangan norak. Ya, postingnya jangan setiap hari berkali-kali detail. Nah, itu berarti kamu sedang ingin pamer. Kecuali kamu memang bikin konten tentang penjelasan isi Masjidil Haram, isi Ka'bah apa, memang kamu kemudian diberi akses untuk menjelaskan itu, ya alhamdulillah itu kesempatan biar orang tahu. Tetapi kalau kemudian enggak, kamu bukan reporter, kamu bukan YouTuber, dan kamu memang hanya ingin tadinya ingin ngajak, itu jangan sampai terlalu berlebihan. Makanya kadang saya kadang senang sama teman saya itu kan modelnya kalau dia umroh itu postingannya enggak orangnya, tapi situasi sudut-sudut Mekahnya. Jadi atau sandal apa gitu, terus dia komentarin. Ya orang udah tahu dia sedang di Mekah itu tahu. Tapi kan kita sedang norak kadang-kadang ya foto dengan Ka'bah itu ya oke lah. Kalau umroh pertama itu aja, kalau udah sering umroh gitu jangan. Karena perlu Anda sembunyiin. Nah, itu kan sembunyiin bahwa Anda tidak di sana. Tapi itu setan tuh pinternya minta ampun ya. Udah sampai sini mahal-mahal enggak posting, rugi dong. Ayo dong posting. Jadi kalau ke mana? Ke amal soleh, hati-hati betul. Tapi kalau cuma piknik monggo lah, itu terserah. Kalau piknik kan dia mengasihkan juga untuk promo dari tempat wisata itu kan, promo untuk restoran itu kan, silahkan. Siapa tahu dengan Anda influencer kemudian memang Anda dibayar untuk itu ya monggo ya. Tapi yang nggak boleh itu ada kalau pamer kekayaan di sosmed, itu sangat berbahaya. Berbahaya banget. Paling flexing nanti dicopot jabatannya ya suaminya Us kalau zaman sekarang ya kan. Ya, itu yang paling bahaya di situ. Walaupun itu juga ya tidak semuanya sebetulnya salah. Artinya begini, tidak semua didapatkan dari cara-cara haram. Ya siapa tahu dia ternyata memang dapat warisan atau ada jasa yang di-pay tetapi jasa itu tidak terukur, kan juga bisa kan. Namanya orang senang, jasanya kan nggak terukur. Aku senang sama layanan kamu, kamu tak bayar ini, kamu tak kasih mobil model ini, hibah namanya. Nah, kan kita seringnya tuh ngandelin ngitung-ngitungan ala kita kan. Bagaimana mungkin dia punya merek mobil ini sementara gajinya segini juga ditakar. Ya nggak mungkin lah memang kalau dari gaji itu, tapi kan harusnya orang terbuka dengan yang lain. Ya seperti itulah. Jadi memang kadang-kadang ya itu plus minus ya. Maka tapi pamer itu memang nggak boleh ya. Jadi ketika apalagi anak pejabat yang sedang viral kemudian pamer dengan mobil bapaknya, maka Ali mengatakan saya tidak senang jemput bapakku, aku sendiri. Hak anada yang betul bukan hak itu bapakku tapi iki aku sendiri gitu kan. Saya sendiri bukan saya bapak saya. Jadi intinya bahwa pamer itu selain merusak amal, kalau itu amaliyah. Yang kedua, kalau itu harta, itu membuat orang hasad dan iri, dan itu bisa menyusahkan kita sendiri. Ya, bisa menyusahkan kita sendiri sehingga orang mengatakan, wah itu lumayan kalau cuma iri, kalau kemudian dia hasad, kemudian dia lapor
Oh saya melihat itu kelihatannya uang anu Pak, wah tolong malah jadi panjang kan urusannya. Kasihan kan yang sekarang ini anaknya yang pamer, bapaknya kena macam-macam lagi kan. Ke deportasi dari jabatannya, bahkan mau dipecat, nggak tahu udah dipecat belum dari pegawai negeri gitu kan. Banyak, nah itu kan jadi masalah Mbak Dini. Nah terutama kaum hawa, hati-hati. Kalau kaum bapak itu ada sih yang suka pamer, tapi kalau hawa itu lebih dominan ya. Kadang ini nunjukin aku itu sekarang kaya loh karena suamiku kaya. Nah ini yang bahaya. Apalagi kalau suaminya bukan pengusaha. Pengusaha saja juga kena loh. Suaminya pengusaha terus flexing itu, bukan flexing, memang dia pamer, murni pamer. Langsung orang pajak kan tahu nih. Iya, money laundry lah, inilah itulah ya usia. Nah itu kan, nah sekarang ini sudah mengerikan kan. Beli mobil itu langsung kelihatan sekarang kan, terhubung semua kan, terkonek semua. Nah jadi pamer itu sudah ada sejak zaman Nabi Mbak. Kalau zaman Nabi karena belum ada mobil-mobil yang mewah, belum ada itu, pamernya itu kain. Jadi zaman Nabi itu kalau pakai kain itu sampai langsrah, sehingga dia seret, itu orang kaya karena dia bisa pakai kain yang panjang. Kalau zaman Nabi itu begitu. Nah kalau zaman sekarang nggak kain lagi, dia sudah mungkin emasnya, mungkin apanya. Pokoknya, nah ibu-ibu nih tolong menjaga diri, apalagi kalau diundang buka puasa sama teman-teman alumninya, diundang diundang besok, kalau ke acara besok sama keluarga Idul Fitri gitu kan. Aduh. Pakai emas 2 kilo ya, Us. Iya. Saya membayangkan orang punya mobil bagus tapi dia sembunyiin jauh, ke situnya dia seakan-akan nggak ketahuan, menjaga rasa dengan saudara yang lain tuh keren loh. Ya kecuali kalau di situ udah bawa mobil semuanya, oke lah. Karena kadang-kadang silaturahmi itu ketika yang di situ keluarganya itu, mohon maaf ya, agak ekonomi ke bawah itu, kita bawa mobil gitu, takutnya itu selain dikira, padahal kita nggak niat sama sekali. Udah kita tuh sama anaknya, kita bersaudara, ada aku bantu apa. Jadi kalau aku punya mobil tuh ya karena alhamdulillah ini memang harus ada karena jarak jauh dan aku kalau nggak pakai mobil gimana? Itu kan harusnya gitu. Tapi kadang-kadang wah rasa aku enak karo itu kan dia mau sugih. Nah, jadi kadang-kadang dia bikin jarak sendiri tuh Mbak Dini, itu yang kita kadang-kadang nggak enak di sana. Nah, itu yang saya maksud, kita harus lebih hati-hati, itu maksud saya. Maka apapun itu sewajarnya Mbak. Yes. Ya sewajarnya. Tapi ya jangan sampai menjadi orang yang menipu, ya nggak boleh. Ya, kalau bisa pakai mobil itu pakai itu, jangan sampai mobilnya itu kemudian pinjem yang jelek, itu ya nggak perlu seperti itu juga. Kalau nggak sebetulnya masalah cara saja sih. Iya, biar dapat BLT terus habis itu memalsukan itu. Kan ada kan usia sampai kayak gitu ya mungkin ya. Ya pokoknya kita tuh harus bersyukur, mensyukuri nikmat tapi sewajarnya aja ya usia. Apalagi kalau kita bisa membantu orang lain tuh bagus banget ya Us. Pokoknya kalau lebaran jangan dipakai 2 kilo emasnya itu ya kan. Ya. Kalau bisa diuangkan, disedekahkan boleh. Iya betul. Karena udahlah cukup lah, katanya kita nggak perlu terlalu berlebihan begitu itu. Dan karena pamer itu selain membawa hasad juga akan membawa bencana kalau hati-hati ya. Itu orang yang iri kemudian melaporkan kalau dia pegawai negeri diperiksa BPK atau apa, kan jadi masalah kan. Nah gitu. Oke gitu ya. Jadi kita puasa pun anti pamer. Nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Yang tahu hanya Allah. Nggak ketahuan ini puasa atau enggak gitu kan. Ngantuk nggak ketahuan itu puasa atau enggak. Paling ya bau mulutnya aja yang ketahuan. Tetapi secara prinsip orang puasa itu ngajarin sama kita jangan suka pamer. Karena makanya Allah ngasih khusus puasa, kata Allah, aku turun tangan sendiri ngasih pahalanya. Karena apa? Ya karena kamu privat betul, hanya untuk aku. Iya benar, baik. Gak ada orang yang tahu ya Us. Terima kasih, semoga bermanfaat obrolan kita sore hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya dengan tema yang lebih menarik. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe channel dari Vertizen TV. Terima kasih, saya Dini Nita dan Ustadz Munif pamit undur diri dulu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.